Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz Anuza dari SMK Islam Asadatul Abadiyah akan memberikan tutorial konfigurasi routing OSPF sederhana di Cisco Packet Tracer. Sebelum kita lanjut ke tutorial, ada baiknya kita mengenal sedikit tentang apa itu routing protokol dan apa itu OSPF. Routing protokol adalah aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data menjadi lebih jelas. OSPF atau Open Shortest Path First termasuk dalam routing dinamis bersifat interior gateway routing protokol yang bekerja pada jaringan internal sebuah organisasi maupun perusahaan. Kenapa routing OSPF banyak digunakan di perusahaan-perusahaan? Itu dikarenakan konvergensinya yang cepat dan skalabilitasnya yang memungkinkan untuk skenario jaringan yang besar. Itulah alasan kenapa routing OSPF sering digunakan ke dalam perusahaan-perusahaan besar. Sekarang mari kita lanjut ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, mari sekarang kita lanjut ke tutorial. Pertama, kita beri dua buah komputer 0 dan komputer 1. Lalu kita beri switch 2960. Kita beri router 1941. Nah, setelah semua perangkat sudah tersedia, sekarang kita sambungkan menggunakan kabel straight. Sebelumnya, mari kita sedikit membahas tentang fungsi switch dan router. Switch berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dalam satu jaringan. Begitu pula dengan router. Cuman perlu diingat ada beberapa perbedaan antara router dan switch. Dan contoh perbedaannya adalah switch adalah jembatan multiport yang menyediakan 24 atau 48 port, sedangkan router hanya memiliki 2, 4 atau 8 port saja. Terus, router bekerja pada layer 3 yaitu network dalam OSI layer atau Open System Interconnection. Sedangkan switch bekerja di layer 2 yaitu data link layer dari model OSI. Sekarang mari kita sambungkan semua komponen ini menggunakan kabel straight. Ini ke sini, sambung ke port 1 dari komputer, sambung ke port 1, lalu dari switch ke router ke port 2 gigabit 0/0, begitu pula dengan yang satunya. Sambungkan ke gigabit 0. Lalu sambungkan kedua router ini gigabit 01, gigabit 01. Nah, setelah semua komponen selesai terhubung, sekarang kita akan memberikan IP kepada komputer dengan cara klik komputer, desktop, IP configuration, lalu kita berikan IP 192.168.1.1. Oke. Lalu default gateway-nya, yang dimana default gateway ini akan menjadi IP sang router nanti. Salah. 192.168. Lalu kita beri IP kepada komputer 1 dengan menggunakan cara yang sama, dan
tapi menggunakan IP yang berbeda. 192.168.22.1. Oke. 192.168.22.2. Oke. Nah, langkah berikutnya yaitu adalah memberikan IP kepada router, kedua router. Kita mulai dengan router 0 dulu. Masuk ke router, terus kita bagian CLI atau Command Line Interface dengan mengikuti cara seperti ini. 0 dulu, terus enter sekali. Lalu kita masuk ke router dengan mengetikkan perintah EN. Lalu masuk ke menu konfigurasi dengan mengetikkan conf spasi T, lalu enter. Lalu kita mau konfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0 dengan cara int gig 0/0 IP add untuk menambahkan IP 192.168.11.2 225 0. Enter. Kita aktifkan interface dengan mengetikkan no sh. Lalu sekarang kita konfigurasi interface gigabit Ethernet 0/1 dengan mengetikkan int gig 0/1 IP add 172.168.10.1 255.255.255.252 no sh. Nah, sekarang sudah selesai. Lalu kita lanjut ke router 1 dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi. No, enter sekali. Masuk ke router dengan ketik masuk menu konfigurasi gig 0/0 IP add 192.168.22.2 255.255.0. Aktifkan interface no sh. int gig 0/1 IP add 172.168.255.255.255.252 no sh. Nah, sekarang setelah semua selesai diberi IP, komputer telah diberi IP, router telah diberi IP, kita masuk ke langkah berikutnya yaitu konfigurasi OSPF pada router. Kita mulai dulu dengan router 0-nya. Kita masuk router bagian CLI atau Command Line Interface. Lalu masih tetap berada dalam mode konfigurasi ya. Terus kita ketik router OSPF 10, lalu enter. Network 192.168.0.0.0.3 salah titik 255, sorry salah. Oke, area 0 kita buat lagi network
172, 16, 110, 0, 0.0.0.3, area 0. Lalu kita end. Nah, sudah selesai. Lalu kita lanjut ke router 1, konfigurasi routing OSPF di router 1 dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi, masih tetap berada dalam menu konfigurasi ya. Terus kita router OSPF 10. Network 192.168.22.0, 0.0 lalu spasi 0.0.0.255, area 0. Lalu network 172.168.0.0.0.0.3, area 0. Lalu end. Nah, sekarang saatnya melakukan pengujian dengan mengirimkan surat dari komputer 0 ke komputer 1. Mungkin pada saat percobaan pertama akan mengalami kegagalan, tapi percobaan selanjutnya akan berhasil. Oke, kita coba dengan mengirim surat dari komputer 0 ke komputer 1. File gagal. Mari kita coba lagi. Komputer 0, komputer 1. Berhasil. Kita lakukan percobaan ketiga. Berhasil lagi. Percobaan keempat. Berhasil lagi. Oke. Begitu dari saya tentang bagaimana cara konfigurasi routing OSPF di Cisco Packet Tracer. Nah, jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.